Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel Prakarya. Untuk kelas 9 semester 1, aspek yang akan kita bahas adalah aspek kerajinan, di mana materi yang akan kita bahas adalah kerajinan fungsi hias. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menyampaikan pendapat tentang keragaman kerajinan fungsi hias sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan fungsi hias di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan karya kerajinan fungsi hias dan karya modifikasinya berdasarkan originalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. Dan yang terakhir, membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan fungsi hias di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini adalah peta materi untuk aspek kerajinan fungsi hias. Ini untuk materi untuk kira-kira 2 kali pertemuan. Untuk yang pertemuan pertama kita akan membahas tentang kerajinan fungsi hias dan produknya saja. Jadi tidak semuanya. Nanti akan ada kelanjutan di pertemuan selanjutnya. Prinsip kerajinan fungsi hias. Adapun tujuan dari produk kerajinan yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghias. Yang kedua, sebagai benda untuk dipakai. Yang ketiga, sebagai kebutuhan spiritual. Yang keempat, sebagai kebutuhan simbolik. Dan yang terakhir, sebagai kebutuhan konstruktif. Nah, pada slide kita ada gambar cangkir di mana dia memiliki ada 3 fungsi. Yang pertama hanya sebagai fungsi pakai saja. Jadi digunakan untuk minum. Yang kedua itu sudah ada hiasannya, akan tetapi masih bisa dipakai untuk minum juga dan fungsi hias juga. Sedangkan yang terakhir itu sebagai fungsi hias. Jadi tidak bisa dipakai untuk minum, tapi hanya untuk sebagai hiasan saja. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias adalah yang pertama, keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Dan yang keempat, unsur hiasan. Baik, sekarang mari kita bahas untuk prinsip kerajinan fungsi hias. Yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Bahan kerajinan fungsi hias terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama ada bahan alam. Bahan alam adalah sesuatu yang terdapat di alam semesta. Bahan alam yang dapat digunakan untuk produk kerajinan diantaranya tanah liat, serat kayu, batu, bambu, kayu, rotan, kulit, logam, dan batu. Nah, di sini sudah saya tampilkan untuk berbagai macam gambarnya dan bisa kita lihat bersama. Keunikan bahan kerajinan fungsi hias yang selanjutnya yaitu bahan buatan. Bahan buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam. Bahan buatan yang dapat dihasilkan untuk produk kerajinan diantaranya lilin, gips, fiberglass, dan sabun. Nah, untuk gambarnya juga sudah saya tampilkan di slide yang ada di sini. Keunikan bahan kerajinan fungsi hias yang ketiga yaitu bahan limbah organik. Bahan limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Bahan yang dapat digunakan untuk produk kerajinan contohnya kulit jagung, kertas atau kardus, jerami, sisik ikan, cangkang kerang, tempurung kelapa. Untuk gambarnya juga sudah saya tampilkan di slide, bisa dilihat bersama. Keunikan bahan kerajinan fungsi hias yang terakhir yaitu bahan limbah anorganik. Bahan limbah anorganik adalah jenis limbah yang sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contoh limbah anorganik yang dapat digunakan sebagai produk kerajinan seperti karet ban, plastik, kaleng, styrofoam, kaca, logam besi atau baja, pecahan keramik.
Nah, di sini pun sudah saya tampilkan gambarnya dan kita bisa lihat bersama. Prinsip kerajinan fungsi hias yang kedua yaitu keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Jadi, dalam membuat sebuah kerajinan itu, kita harus terampil dalam menciptakan sebuah hiasan agar produk yang kita buat menghasilkan kerajinan yang memiliki kualitas yang baik. Prinsip kerajinan fungsi hias yang ketiga yaitu unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk, disuguhkan aneka ragam bentuk sesuai fungsi yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama dan pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna adalah sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan adanya unsur estetik pada kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Prinsip kerajinan fungsi hias yang terakhir yaitu unsur hiasan. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Tujuan dibuatnya produk kerajinan fungsi hias adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang dipenuhi seperti yang pertama, hiasan dinding, yaitu untuk memperindah dinding ruangan seperti kaca patri, lukis kaca, tapestri, kerajinan logam. Yang kedua, hiasan gantung sebagai elemen dekorasi untuk mempercantik dan memperindah ruangan seperti umbul-umbul, penjor, hiasan pintu atau jendela, dan hiasan langit-langit. Dan yang ketiga, elemen estetis interior atau eksterior seperti pembatas ruang, hiasan sudut ruang, hiasan jendela atau pintu. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kerajinan fungsi hias modifikasi. Kerajinan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Contohnya juga sudah saya berikan di slide ini. Untuk produk kerajinan fungsi hias, yang pertama yaitu hiasan janur. Janur berasal dari bahasa Jawa, adalah daun muda dari beberapa jenis palma besar, terutama kelapa, enau, dan rumbia. Nah, biasanya kita kalau berbicara tentang janur, maka kita akan mengingat ketupat ya. Di sini sudah saya tampilkan gambarnya. Ternyata tidak hanya ketupat yang akan kita buat dari janur, tapi juga ada hiasan yang lainnya seperti ada hiasan untuk meja, terus ada juga untuk penanda pasangan pengantin, dan juga penanda adanya pesta pernikahan. Produk kerajinan fungsi hias yang kedua yaitu hiasan lukis kaca. Lukis kaca adalah kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Di sini saya tampilkan dua contoh gambar lukis kaca, yaitu yang pertama melukis gajah di atas awan dan yang kedua melukis ombak di pantai. Nah, pasti di sini menggunakan media kaca untuk sebagai media untuk melukisnya. Produk kerajinan fungsi hias yang ketiga yaitu hiasan tenun serat. Menenun bagi seorang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan.
Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selebar kain hasil tenunan mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat, maka jadilah hiasan tenun serat yang indah dan menawan serta memiliki harmonisasi warna dan tekstur. Nah, di sini ada 3 contoh hiasan dari tenun serat yang mana terbuat dari serat-serat bahan alam, ya. Produk kerajinan pungsi hias yang keempat yaitu hiasan sulam. Sulam biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Nah, di sini ada berbagai macam tusuk, ya, ada tusuk jelujur, ada tusuk tikam jejak, ada tusuk silang, ada tusuk flanel, tusuk veston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan tusuk batang. Bisa dilihat dengan gambarnya, ya. Di sini ada contohnya, kita lihat bersama. Terus ada beberapa jenis sulaman. Yang pertama itu sulam kepala peniti, di situ ada gambarnya juga bisa dilihat. Yang kedua ada sulam renda bangku. Terus yang ketiga ada sulam bayang, dan yang terakhir itu sulam pita. Ya, di sini ada contoh-contohnya, bisa kita lihat bersama, ya. Untuk produk kerajinan pungsi hias yang terakhir yaitu yang kelima, hiasan logam. Jenis-jenis kerajinan logam berdasarkan cara pembuatannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, logam buatan tangan. Ya, terus yang kedua ada logam cetakan dan logam buatan mesin. Nah, di sini kita lihat gambarnya, ya. Ada contohnya, bisa dilihat bersama. Di situ ada contoh kerajinan logam dengan teknik cetak, ya. Ada yang dibuat untuk hiasan dinding dan juga ada patung hias. Jadi kita bisa lihat bersama, ya. Baik, demikian untuk pertemuan pertama. Terima kasih sudah melihat video ini. Nah, untuk tugas nanti bisa dilihat di daftar tugas Google Classroom masing-masing, ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan untuk tugasnya bisa diupload langsung di Google Classroom. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.